Nama saya Natalia Angelina Tulondam, NIM 1874127. Saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Gambaran Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung. Lanjut. Latar belakang, Kota Bitung merupakan daerah yang luas dengan begitu banyak penduduk ditambah adanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung dan berbagai perusahaan yang ada di Kota Bitung dengan sejalan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kebutuhan masyarakat, membuat alat transportasi semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, meningkat pula angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan, yaitu faktor manusia, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Lanjut. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama kematian dan stabilitas Indonesia. Yang kedua, sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bitung dalam menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan jumlah alat transportasi. Yang ketiga, banyaknya korban manusia dan kerugian material yang ditimbulkan menjadi kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kota Bitung yang membutuhkan perhatian serius. Batasan masalah, agar peneliti ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, peneliti membatasi penelitian pada gambaran kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan umur korban, jenis kelamin korban, jenis kendaraan korban yang terlibat kecelakaan, waktu kejadian kecelakaan, dampak kecelakaan, serta faktor kecelakaan. Rumus masalah yang pertama, bagaimana distribusi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan umur. Yang kedua, bagaimana distribusi frekuensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, bagaimana distribusi frekuensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan kendaraan. Yang keempat, bagaimana distribusi frekuensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan waktu kejadian. Yang kelima, bagaimana distribusi frekuensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan dampak kecelakaan. Dan yang terakhir, bagaimana distribusi frekuensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan faktor penyebab kecelakaan. Tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengetahui distribusi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021. Tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui distribusi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021 berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis kendaraan. Next. Berdasarkan waktu kejadian, berdasarkan dampak kecelakaan, dan berdasarkan faktor penyebab kecelakaan. Next. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat untuk masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh informasi penting melalui penelitian ini. Dengan begitu, masyarakat dapat menyadari dan peduli terhadap betapa pentingnya untuk menjaga keselamatan dalam berkendara sehingga diharapkan angka kecelakaan Kota Bitung dapat berkurang. Yang kedua, manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan ilmu pendidikan mengenai kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah kesehatan sehingga peneliti yang nantinya akan menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah
dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, angka kematian, dan angka kesakitan akibat kecelakaan lalu lintas. Manfaat bagi kepolisian sebagai bahan informasi agar dapat melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program-program yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di masyarakat dan meminimalisirkan angka kecelakaan lalu lintas yang merugikan. Next. Next. Kedua, landasan teori. Pengertian kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan salah satu saran penting bagi manusia untuk melakukan aktivitas mereka, seperti kebutuhan sehari-hari manusia, atau penduduk untuk menggunakan transportasi. Yang kedua, jenis kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas pada pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas angkutan jalan digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Next. Yang ketiga, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu yang pertama, karena faktor manusia. Penyebab kecelakaan lalu lintas adalah multi driving. Saat ini tak jarang ditemukan pengendara yang mengendarai sambil melakukan hal lain seperti menelpon, mengetik SMS, dan sebagainya. Yang kedua, karena faktor kendaraan. Faktor kendaraan merupakan faktor yang paling kecil berkontribusi dalam menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan antara lain rem tidak berfungsi, ban pecah, kendaraan selip, dan lampu kendaraan tidak menyala. Dan yang ketiga, faktor jalan. Faktor jalan merupakan peran penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan tidak menentu dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan, terutama kendaraan motor. Dan yang terakhir, karena faktor alam atau lingkungan. Faktor alam, faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari lingkungan, antara lain yang pertama hujan, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan pohon tumbang. Next. Dampak kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, kecelakaan fatal adalah kategori korban laka lantas yang meninggal dunia baik di tempat kejadian perkara maupun akibat luka parah sebelum 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan dikatakan berakibat luka parah jika korban menderita luka-luka serius dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari 30 hari. Yang ketiga, kecelakaan menyebabkan luka ringan bila mana korban memerlukan perawatan medis atau dirawat di rumah sakit kurang lebih dari 30 hari. Next. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas dilaksanakan dengan menggunakan intervensi terhadap faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Perilaku manusia dapat beroperasi di jalan raya. Perlu ada peraturan yang diwajibkan agar semua kendaraan memenuhi standar keselamatan. Dari sisi jalan atau lingkungan, perlu dilakukan audit keselamatan secara periodik sehingga jalan dan lingkungan benar-benar baik untuk dilewati oleh berbagai jenis kendaraan. Kesimpulannya, setiap usaha yang dilakukan mesti diarahkan ke faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Next. Metode penelitian dimaksudkan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah
sehingga meminimalkan adanya kesalahan terjadi dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah, perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif, dan akurat sesuai dengan objek yang menjadi sasaran. Demikian pula dalam peneliti, agar mendapatkan hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan di lapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu fenomena, sehingga dari data yang diperoleh dapat menjawab tujuan utama dari penelitian, yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kepolisian Kota Bitung pada tahun 2021. Next. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di unit kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada bulan Februari sampai Maret 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021. Penemuan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada periode Januari sampai Desember tahun 2021 berdasarkan korban tanpa melibatkan pelaku dan pejalan kaki. Dan yang kedua, memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan laporan kecelakaan dari berita acara pemeriksa dari unit Laka Lantas Polres Kota Bitung. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ialah gambaran kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Kota Bitung pada tahun 2021. Instrumen peneliti yang digunakan dalam penelitian ini ialah berita acara pemeriksaan kecelakaan, alat tulis, dan komputer. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data tentang variabel-variabel yang diteliti, yang terdiri dari umur, jenis kelamin, jenis kendaraan, waktu kejadian kecelakaan, dampak kecelakaan, dan faktor kecelakaan yang diperoleh dari laporan kecelakaan lalu lintas di unit Laka Lantas Polres Kota Bitung pada tahun 2021. Next. Baik, itulah proposal saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Menurut saya, hasil presentasi Nata sangat luar biasa. Ada lagi? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.